Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Wardani dengan NIM C1C0229094. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai akad mudharabah. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian akad mudharabah. Apa sih mudharabah itu? Jadi, mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal atau sahibul mal yang menyediakan seluruh dana dan pengelola mudarib yang menjalankan usaha. Istilah mudharabah itu berasal dari kata Arab dorb yang berarti memukul atau berjalan, merujuk pada aktivitas seseorang yang menjalankan usaha. Keuntungan Keuntungan mudharabah itu dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Nah, lalu PSAK nomor 105 itu menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha di mana pemilik dana menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola bertugas menjalankan usaha dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan, dan sementara kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lalu lanjut ke jenis akad mudharabah. Nah, di sini akad mudharabah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mudharabah muqayyadah atau mudharabah terikat, yaitu merupakan kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan batasan tertentu atau tempat, cara, atau objek investasi. Dan dalam praktiknya, bank syariah itu bertindak sebagai agen atau bukan pengelola yang menghubungkan antara pemilik dana dan pengelola dan mendapatkan fee tetap sebagai imbalan. Lalu jenis mudharabah yang kedua yaitu mudharabah mutalaqah atau mudharabah yang tidak terikat, yaitu merupakan kerjasama antara pemilik dana dan pengelola batasan tertentu, seperti tempat, cara, atau objek investasi. Dan dalam praktiknya, bank syariah itu bertindak sebagai agen yang menghubungkan pemilik dana dan pengelola dana dan mendapatkan fee tetap sebagai imbalan. Lalu lanjut ke mudharabah mushtarakah, yaitu merupakan kombinasi antara mudharabah dan musyarakah. Lalu lanjut ke landasan hukum mudharabah. Nah, di sini landasan hukum mudharabah yang pertama yaitu Al-Qur'an. Di mana dalam Al-Qur'an itu tidak menyebutkan secara eksplisit, namun di dalam Al-Quran itu memberi anjuran untuk berusaha seperti dalam surat Al-Muzammil ayat 20, ayat Al-Jumu'ah ayat 10, dan Al-Baqarah ayat 198. Lalu landasan hukum mudharabah yang kedua yaitu hadis, di mana Rasulullah SAW itu membolehkan praktik mudharabah sebagaimana dicontohkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Dan juga terdapat hadis yang menyebutkan bahwa mudharabah itu termasuk amalan yang penuh berkah. Lalu landasan hukum yang ketiga yaitu ijma atau kesepakatan ulama. Jadi ulama itu sepakat bahwa mudharabah adalah praktik yang sah dan diakui dalam Islam berdasarkan kebiasaan masyarakat Quraisy dan praktik para sahabat. Lalu lanjut ke prinsip pembagian hasil usaha. Jadi pembagian hasil usaha mudharabah itu dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan. Dan usaha mudharabah dalam praktik itu dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasil usaha dari pengelola dana.
dan tidak diperkenakan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Dan untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad itu harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari pembagian hasil usaha. Nah, berikut ini adalah laporan laba rugi dari usaha yang melakukan akad mudharabah. Nah, di sini diketahui bahwa pendapatannya yaitu sebesar 1 juta rupiah dan beban pokok penjualannya itu 650.000 rupiah. Dan pendapatan ini dikurang dengan beban pokok penjualan, dapatlah laba bruto atau laba total sebesar 350.000 rupiah. Lalu, laba bruto ini dikurang dengan beban-beban lain sebesar 250 rupiah dan dapatlah hasil laba rugi neto atau laba bersihnya sebesar 100.000 rupiah. Nah, dan untuk pembagian keuntungannya yaitu yang pertama yaitu berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing. Nah, maka nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 30/70. Nah, jadi untuk pemilik dana yaitu 30% dari labanya tadi yaitu sebesar 100.000 diperolehlah laba untuk pemilik dananya yaitu sebesar 30.000 rupiah dan untuk pengelola dananya sebesar 70% dari 100.000. Diperolehlah sebesar 70.000 rupiah untuk pengelola dana. Dan dasar pembagian hasil usaha itu adalah laba neto. Laba neto adalah yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Nah, lalu pembagian hasil yang kedua yaitu berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing. Maka berdasarkan pembagian hasil usaha adalah laba bruto itu bukan pendapatan usaha dengan nisbah antar pemilik dana dan pengelola dana adalah 10/90. Jadi untuk pemilik dana yaitu 10% dari 350. Jadi 10% dari laba kotornya, yaitu diperoleh sebesar 350 dan pengelola dananya sebesar 90.000 rupiah. Dan jika akad mudharabah itu melebihi dari satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, yaitu sebagaimana sesuai dengan PSAK 105 pada paragraf ke-20. Lalu lanjut ke bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah. Nah, yang pertama yaitu hasil investasi di antara pengelola dana dan pemilik dana itu sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing, atau hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mustarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lalu lanjut ke perlakuan akuntansi mudharabah menurut PSAK 105. Nah, yang pertama yaitu akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama yaitu dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah, yaitu investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan atau
dan investasi modal laba dalam bentuk aset non-kas itu diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Dan saat penurunan nilai, yaitu ketika sebelum usaha dimulai, itu kerugiannya diakui dan mengurangi investasi. Kalau penurunan nilainya setelah usaha dimulai, maka tidak langsung mengurangi investasi jika bukan karena kelalaian pengelola. Lalu lanjut ke untuk perlakuan kerugiannya, yaitu dicatat sebagai penyisihan kerugian dan disajikan sebagai akun kontra investasi. Dan untuk hasil usahanya, yaitu yang belum dibayar, diakui sebagai piutang. Dan pada akhir akad, selisih antara nilai investasi akhir dan pengembalian itu diakui sebagai laba rugi. Dan untuk penyajiannya, akuntansi modal laba itu disajikan sebesar nilai tercatat setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian. Dan untuk pengungkapannya yaitu meliputi isi kesepakatan, rincian investasi, penyisihan kerugian, dan sesuai dengan PSAK 101. Lalu yang ini pengakuan dana, yang tadi kan untuk pemilik dana, yang ini untuk pengelola dana. Nah, perlakuan akuntansi untuk pengelola dananya, yang pertama yaitu pengakuan dana. Dana yang diterima diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar nilai kas atau nilai wajar aset non-kas. Lalu yang kedua, untuk pengukurannya itu sama seperti jumlah dana yang diterima. Dan untuk penyaluran dana, jika dananya disalurkan kembali, maka akan diakui sebagai aset. Dan penghasilan diakui secara bruto. Lalu, jika dikelola sendiri, itu dicatat seperti akuntansi biasa, ada pendapatan dan ada beban. Dan untuk kerugian karena kelalaian itu menjadi beban bagi pengelola. Dan di akhir akadnya itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam teksnya. Dan untuk penyajian itu dana syirkah temporer disajikan sebesar nilai tercatat. Dan untuk bagi hasil yang belum dibayar itu akan disajikan sebagai kewajiban atau utang. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.